Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wafa Alausad, NPM 20150610557. Pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana memvisualisasikan sebuah data dengan bahasa pemrograman Python. Oke, yang pertama kita cari datasetnya terlebih dahulu. Di sini saya akan mencontohkannya dengan menggunakan data yang saya dapat dari bps.go.id. Di sini setelah di halaman pertama saya pergi ke ekonomi dan perdagangan, lalu pergi ke harga produsen. Di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan data rata-rata harga beras menurut kualitas. Oke, di sini sudah muncul. Oke, di sini karena tahun 2021 belum lengkap, maka kita akan menggunakan data tahun-tahun sebelumnya. Di sini saya akan menggunakan data 2 tahun terakhir, yaitu 2020 dan 2019. Di video ini saya akan mencontohkan visualisasi data perbandingan harga beras dengan kualitas medium di tahun 2020 dan 2019. Oke, di sini bisa langsung di copy saja harga yang medium. Oke, kita kembali ke Python-nya. Di sini saya menggunakan Jupyter Notebook. Oke, yang pertama-tama kita import dulu library-nya. Kita menggunakan matplotlib. Nah, .pyplot ini adalah nanti kita akan menggunakan function-function yang ada di pyplot ini. Kita import sebagai plt. Oke. Lalu kita masukkan datanya. Data yang pertama yaitu misalkan kita beri dengan nama tahun 2020. Kita masukkan datanya. Di sini saya sudah menyiapkan data yang sudah saya susun. Di sini langsung diambil saja data tahun 2020 harga beras dengan kualitas medium. Oke, selanjutnya tahun 2019. Oke, 2019. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan nama-nama bulannya. Di sini kita singkat saja nama bulannya. Oke, selanjutnya akan kita buat grafiknya dengan menggunakan plot. Nah, di sini kita gunakan plt.plot. Di sini kita menggunakan function plot dari pyplotnya. Lalu langsung kita masukkan x-nya, yaitu kita gunakan bulan, dan untuk garis y-nya kita menggunakan tahunnya atau harga di tahun tersebut. Oke, langsung kita coba apakah sudah bisa muncul. Oke, di sini sudah bisa muncul untuk tahun 2020-nya. Selanjutnya kita tambahkan yang tahun 2019. Oke, sudah bisa muncul keduanya. Nah, selanjutnya di sini mungkin kita akan sedikit merias tampilan dari grafiknya agar lebih enak dilihat. Oke, yang pertama di garisnya. Di sini untuk tahun 2020 saya akan menggunakan warna yang merah mungkin.
2020. Oke. Maka di sini kita tambahkan R untuk merah. Oke, nah di sini untuk titik-titik nilainya mungkin agar lebih jelas dapat kita tambahkan suatu tanda atau marker. Di sini untuk markernya misalkan untuk yang tahun 2020 saya akan menggunakan lingkaran, maka di sini saya tambahkan O untuk circle. Lalu di sini kenapa garisnya menghilang? Nah, kita tambahkan saja di sini, kita tambahkan garis strip biasa. Oke, dan untuk yang tahun 2019 di sini saya menggunakan segitiga mungkin. Oke, segitiga, dan untuk warnanya B atau blue, dan untuk garisnya putus-putus. Oke. Nah, di sini selanjutnya saya akan mungkin memberikan garis di latarnya. Oke, kita rubah warnanya jadi hijau mungkin, dan kita rubah garisnya jadi putus-putus. Oke, mungkin di sini dapat kita perbesar sedikit grafiknya. Kita menggunakan function figure, lalu kita rubah figure size-nya. Kita rubah menjadi berapa ya? Misalkan 10,5. Oke. Nah, selanjutnya di sini akan kita tambahkan mungkin judulnya ya. plt.title. Kita tambahkan harga beras, harga bulanan beras kualitas apa tadi, medium, tahun 2019 hingga 2020. Oke. Nah, di sini harusnya kita menggunakan seperti ini, invalid. Nah, karena invalid tadi saya sempat begini juga, ini karena salah menggunakan sama dengan tadi, maka di sini saya akan restart kernelnya dulu. Oke, jika sudah langsung kita run lagi. Nah, tadi salah karena di sini saya bukannya menggunakan tanda kurung, malah menggunakan sama dengan. Oke, selanjutnya mungkin untuk sisi X dan Y nya kita beri nama juga. X label kita beri nama bulan untuk X nya, dan untuk label Y nya kita beri nama harga. Oke, yang selanjutnya di sini mungkin karena range dari harganya di sini yang paling bawahnya tidak ditentukan, jadi untuk yang nilainya di bawah 9.200, jika orang melihatnya orang bisa bingung ini berapa, jadi kita bisa mungkin menambahkan range dari harganya dengan menggunakan function yang namanya ylim atau limit dari Y. Kita tentukan misalkan limit yang pertama dimulai dari 9.100 hingga 10.000. Oke, jika kita run, nah di sini jadi terlihat bahwa yang titik di sini berada di range antara 9.100 hingga 9.200. Oke, yang selanjutnya kita akan menambahkan tanda. Kan jika orang awam melihat grafik kita, dia tidak akan tahu garis merah ini untuk tahun 2000 atau untuk tahun 2020 atau tahun 2019. Nah, di sini kita akan menambahkan tambahnya dengan menggunakan function plt legend. Oke, jika kita run, di sini tidak ada label, maka kita di sini harus menambahkan labelnya terlebih dahulu di plotnya.
Untuk plot yang tahun 2020 kita tambah label tahun 2020. Lalu untuk label 2019 kita tambah dengan tahun 2019. Oke, jika kita run di sini sudah muncul. Oke, ini adalah hasil dari grafik harga bulanan beras kualitas medium antara tahun 2019 hingga tahun 2020. Oke, jika kita lihat pada grafik, di sini grafiknya menunjukkan bahwa pada awal tahun harga beras itu melambung tinggi dan pada pertengahan tahun harganya mulai turun drastis, dan ketika akhir tahun harga beras mulai naik lagi. Dan dapat kita lihat di sini seperti pada tahun 2020 bulan Januari harga berasnya adalah 9.805. Sedangkan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2019, harganya adalah 9.903, berbeda Rp100. Oke, dan dapat kita lihat juga di sini pada tahun 2019 titik nilai terendahnya, harga terendah beras atau harga termurahnya itu ada pada bulan April atau Mei, ada pada bulan tahun 2019 pada bulan Mei, yaitu dengan harga 9.143. Sedangkan pada tahun 2020 harga termurahnya, terendahnya yaitu pada bulan Juli dengan harga 9.316, dan kemudian harganya naik di akhir tahun. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.